Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Ajeng Septin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau nyimpulin dan ngasih poin-poin penting dari sosialisasi daring yang dilaksanakan oleh LTMPT di YouTube, yaitu pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 9 sampai pukul 12. Nah, dalam sosialisasi itu ada banyak hal yang benar-benar mengejutkan dan baru gitu. Apa aja? Kalian penasaran? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama, dari informasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021, yaitu terdapat 3 jalur seleksi, yaitu melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau dikenal dengan seleksi rapot. Yang kedua yaitu ada SBMPTN atau ini biasa disebut dengan tes tertulis. Nanti kalian akan mendatangi suatu tempat buat tes dan nanti akan mendapatkan hasil, dan hasilnya itu yang akan digunakan untuk mendaftar. Dan yang ketiga yaitu seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu digelar oleh masing-masing PTN. Biasanya prosesnya itu digelar setelah SBMPTN gitu. Jadi itu memberi kesempatan kepada teman-teman yang memang belum keterima di jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN. Yang kedua, SBMPTN itu melalui UTBK. Seperti tahun lalu pada tahun 2020, jadi SBMPTN itu adalah nama prosesnya dan tesnya itu namanya UTBK atau tes tertulis berbasis komputer. Jadi tesnya itu menggunakan komputer. Yang ketiga yaitu untuk PDSS yang mengisi itu sekolah dan harus menggunakan kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Jadi PDSS ini untuk SNMPTN. Untuk SNMPTN itu yang isi biasanya sekolah. Jadi siswa itu memang hanya cuma ngisi kayak formulir pendaftarannya, kayak nanti milih program studi itu baru siswanya. Biasanya kalau yang ngurus kayak PDSS-nya itu dari sekolah. Dan di SNMPTN 2021 ini dapat diikuti oleh semua jenis sekolah tingkat SMA ya, yaitu SMK, SMA, Madrasah Aliyah, tetapi harus memiliki NPSN sekolah tersebut. Jadi kalau misalkan kalian penasaran sekolah kalian itu memiliki NPSN atau tidak, bisa ditanyakan di guru BK kalian masing-masing. Nah, untuk kesempatan sekolah yang memiliki akreditasi A itu bisa mendaftarkan 40% dari keseluruhan siswanya untuk SNMPTN. Yang akreditasinya B itu 25% dan yang akreditasinya C itu 5% terbaik dari seluruh siswa. Jadi nanti itu dibuat peringkat. Kalau sekolah kalian itu akreditasinya A itu diambil 40% dari seluruh siswa itu. Jadi 40%-nya itu yang berhak mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yaitu menggunakan rapot. Begitu juga yang akreditasinya B dan akreditasinya C. Oke, next. Dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN dan 2 PTN. Jadi kalian itu diberi kesempatan memilih 2 program studi. Baik itu semuanya di dalam 1 PTN yang sama atau PTN yang berbeda. Ini sama seperti yang tahun 2020 kemarin gitu. Sebenarnya memang ditekankan oleh pembicaranya pada seminar tersebut, memang banyak yang sama pelaksanaan SBMPTN 2020. Cuma ada beberapa memang yang dibuat lebih baik gitu. Nah, di sini dalam memilih jurusan itu juga ada ketentuan yang baru, yaitu jika memilih 2 program studi, 1 program studi itu harus berasal dari PTN provinsi domisili. Jadi misalkan kalau SMA kalian itu berasal dari Jawa Tengah dan kalian memilih 2 prodi, 1 prodinya itu harus berada di sebuah PTN yang ada di Jawa Tengah gitu. Satunya bebas. Tetapi jika memilih 1 prodi saja, jadi kalian tuh bebas ke mana aja boleh gitu. Kalau masih bingung kayak gini misalnya,
ada seorang siswa yang berasal dari Jawa Tengah. Dia mau memilih 2 program studi. Jadi pilihan pertama itu dia memilih UNY misalnya yang ada di Jogja, dan yang ada di Jawa Tengah itu UNS ya. Nah, UNS itu kan ada di Jawa Tengah, jadi harus sesuai dengan domisili anak tersebut atau sekolah tersebut. Dan satunya itu lagi bebas, bisa di Sumatera, bisa di mana gitu. Pokoknya harus ada satu program studi yang berasal dari PTN yang domisilinya itu sama seperti asal SMA atau SMK-nya. Dan sangat tidak disarankan untuk melakukan lintas jurusan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pendaftaran SNMPTN itu diurus oleh pihak sekolah, sama seperti di tahun-tahun sebelumnya gitu. Tetapi apabila ada pertanyaan apakah di SNMPTN itu boleh linjur, sebaiknya tidak melakukan lintas jurusan di SNMPTN. Karena di SNMPTN itu penilaiannya kan menggunakan rapot. Jadi kalau misalkan linjur nanti ada beberapa nilai-nilai yang memang kalian itu tidak memiliki. Misalnya kalian dari IPA nih, IPA kan ada fisika. Sedangkan program studi yang kalian masuk itu Soshum. Nah, dalam penilaian Soshum itu pasti ada nilai sosiologi kan. Jadi kalian tuh nggak punya nilai sosiologi itu, alias 0. Jadi kayak kemungkinan lolosnya itu kecil gitu. Maka disarankan untuk tidak melakukan lintas jurusan di SNMPTN. Dan nantinya pada tanggal 28 Desember 2020 akan dilaksanakan pengumuman susulan mengenai kuota untuk SNMPTN di masing-masing PTN gitu. Oke, next. Untuk pelaksanaan UTBK itu berbeda dari tahun 2020 dan sama dengan tahun 2019, yaitu menggunakan penilaian tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Tes ini tuh dan juga pelaksanaan tes itu sama seperti tahun 2020, jadi ada 2 gelombang. Setiap hari itu ada 2 sesi, sesinya sesi pagi dan sesi siang. Nanti aku akan kasih sesi-sesinya dan jadwal sesi pagi itu jam berapa ada nanti di belakang. Untuk gelombang pertama itu tesnya pada tanggal 12 sampai 18 April. Jadi bisa dihitung dari sekarang itu udah dekat ya. Jadi untuk kalian semua siap-siap nih. Dan gelombang 2-nya itu pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 2020. Jadi kebetulan gelombang-gelombang SBMPTN ini pas bulan puasa gitu. Jadi semoga tambah berkah ya. Nah, ini juga poin selanjutnya sama seperti di SBMPTN tahun 2020, yakni setiap peserta diperbolehkan untuk mengikuti 1 kali tes, yaitu tes saintek, tes soshum, atau tes campuran, yang masing-masing memilih dan hanya boleh mengikuti 1 saja, 1 kali tes. Kalau kalian milih saintek, ya kalian tes saintek 1 kali. Kalau memilih soshum, tes soshum 1 kali. Dan kalau memilih campuran, itu nanti ada jadwalnya sendiri yang akan diinfokan menyusul. Nah, untuk persyaratan peserta UTBK yaitu masih sama seperti tahun-tahun lalu, yakni memiliki akun LTMPT, tetapi bagi siswa yang gap year atau yang lulus tahun lalu pengen daftar lagi itu tidak usah mendaftar akun LTMPT lagi. Jadi menggunakan akun LTMPT yang dulu pernah dilakukan untuk mendaftar gitu. Tetapi kalau misalkan lupa, nanti bisa tanya ke guru BK di SMA atau di SMK yang dulu gitu. Dan usianya itu maksimal 25 tahun. Dan ini yang sangat penting yaitu membayar tes UTBK ya. Tetapi bagi siswa-siswi yang menggunakan atau memiliki KIP itu nanti akan mendapatkan keringanan. Nah, karena ada materi TPS-nya, jadi TPS itu terdiri dari PU atau pengetahuan umum, PK atau kuantitatif, PPU itu nanti isinya ada teks bacaan dan bahasa Inggris, dan PBM ini kayak tanda baca gitu.
waktunya itu untuk mengerjakan TPS sebanyak 195 menit. Jadi cukup banyak ya dibanding dengan tahun 2020 kemarin. Selain ada materi TPS, juga ada materi TPA-nya, yaitu terdiri dari pengetahuan dan pemahaman materi yang diajarkan di sekolah waktu SMA. Dan soalnya ini rencana LTMPT itu disusun secara hot, jadi susah. Dan diberi waktu sama seperti TPS, yaitu waktunya 195 menit. Waktu lain ditambahkan buat yang memilih campuran, yaitu Soshum dan Saintek, nanti akan mendapatkan waktu 285 menit. Secara keseluruhan memang pendaftaran UTBK 2021 ini tuh sama ya seperti 2019. Juga banyak sih yang mirip dengan 2020. Jadi 50-50 gitu. Diambil yang baik-baik sekarang. Untuk biayanya bagi yang tidak memiliki KIP yaitu membayar 200.000 dan yang campuran itu 300.000. Dan ini yang sangat mencengangkan sekali, yaitu bahwa bagi yang berminat untuk mendaftar STAN, itu harus memiliki nilai UTBK gitu. Meskipun STAN itu kedinasan ya, tetapi masih masuk dalam Kementerian Pendidikan, kata narasumber dari LTMPT. Jadi, bagi mahasiswa atau siswa yang ingin mendaftar ke STAN harus melakukan tes UTBK. Nah, di sini ada waktu pelaksanaan UTBK 2021 untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum. Nih, bisa dibaca sendiri kan? Jadi, buat yang sesi pagi itu mulainya jam 7 kurang 15 menit. Jadi, kalau setengah 7 itu sebaiknya udah sampai ke tempat tesnya. Sedangkan yang sesi siang itu jam setengah 1, jaga-jaga jam berapa ya, jam 11 deh gitu udah nyampe. Kan kalau maksudnya kalau udah nyampe ke tempatnya kan jadi kayak enggak serung-serungan gitu, jadi ayem, apa sih bahasa Indonesia, jadi enggak tergesa-gesa gitu di jalan, bisa sambil belajar di tempat tesnya gitu. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan UTBK 2021 bagi peserta yang memilih kelompok ujian campuran, yaitu sama, ada mulainya itu jam 7 kurang 15 menit gitu. Nanti akan ada isoma pada jam setengah 12. Ini buat yang WIB ya, yang WIB juga ada waktu istirahatnya yakni jam setengah 1. Dan selesainya nanti bagi yang peserta di waktu Indonesia Barat yaitu pada jam 13 lebih 25 menit, berarti setengah 2 ya, setengah 2. Kalau yang Wita itu jam setengah 3 dan WIT bagian timur itu setengah 4 baru selesai. Jadi yang dilakukan pertama kali itu akan ada tes TPS dan TKA-nya yang Saintek, dan di waktu yang kedua itu ada TKA Soshum. Selanjutnya itu ada jadwal UTBK SBMPTN 2021. Nah, pada tanggal 7 Februari besok sampai 12 Maret 2021, kalian harus registrasi akun LTMPT. Kalau masih bingung, nanti bisa tanya ke guru BK atau pasti nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh LTMPT gitu. Nah, buat pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu pada tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK 2 gelombang, yaitu gelombang pertama tadi sudah saya informasikan yaitu pada tanggal 12 sampai 18 April 2021. Gelombang kedua yaitu 26 April sampai 2 Mei 2021. Nah, untuk pengumumannya itu sama jam 3 sore gitu, alias jam 15.00. Yaitu pada tanggal 14 Juni 2021. Ini jadwal terkini ya, mungkin semoga besok tidak mengalami perubahan lagi seperti pada tahun 2020. Dan semangat buat kalian semua yang mau UTBK maupun mau SNMPTN, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan diberikan hasil yang terbaik, amin. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe untuk supaya aku lebih semangat membuat video-video tentang
SBMPTN maupun SNMPTN.